Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Iya, semoga kita selalu tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kalian belajarnya sama Ibu Tessa ya. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Iya, jika sudah siap, ayo duduknya dirapikan. Disamakan ya barisannya dengan barisan yang di depan. Ayo, dirapikan, duduknya yang tegak, gak boleh males-males lagi, tidak boleh mengantuk lagi. Duduknya yang tegak, siapkan buku tulisnya, siapkan buku temanya dan alat tulisnya. Jika sudah siap, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Namun sebelum kita berdoa, Ibu mau kalian coba cek teman sebangku kalian. Apakah sudah hadir? Iya Budi, ada apa? Ahmad tidak hadir hari ini. Ada yang tahu Ahmad tidak hadir karena apa? Iya, Rabil? Oh, Ahmad sedang sakit. Ya anak-anak, ternyata Ahmad tidak bisa hadir ke sekolah karena Ahmad sedang sakit. Nah, kita doakan ya nanti bersama-sama. Apakah ada lagi murid ibu yang tidak hadir? Iya, ternyata cuma Ahmad ya yang tidak hadir. Nah, kita berdoa ya anak-anak dan jangan lupa untuk mendoakan Ahmad supaya Ahmad bisa hadir kembali lagi bersama kita di sekolah untuk belajar. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, karena kita sudah berdoa, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang sudah sarapan? Iya, bagus. Semuanya harus sarapan terlebih dahulu ya sebelum kegiatan belajar. Iya anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus sarapan terlebih dahulu di pagi hari ya. Agar saat kita melakukan kegiatan, kita tidak merasa lemas. Karena perut kita atau tubuh kita sudah terisi oleh energi yang berasal dari makanan. Nah, jadi kalian jangan lupa ya untuk sarapan terlebih dahulu di setiap pagi hari. Iya, Mila ada apa? Mila belum sarapan. Nanti saat istirahat, Mila jangan lupa untuk sarapan ya. Ibu yakin anak-anak ibu hari ini pada semangat belajarnya. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak. Kalian semua sudah tahu kan bagaimana tepuk semangat? Jadi ayo kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Ayo sekali lagi kita tepuk semangat ya, yang kompak. Tepuk semangat. 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 Wah, Ibu jadi lebih semangat nih mengajar kalian. Kalian juga harus semangat ya belajarnya hari ini. Ada yang masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya? Iya, Rabil boleh. Apa? Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa, Rabil? Iya, betul. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara membaca waktu menggunakan jam. Ya, Budi, bagaimana cara membaca waktu? Betul, pintar sekali anak ibu. Misalnya, saya sarapan pada pagi hari pukul 6 pagi. Betul, menggunakan kata pukul. Kemudian kita sudah belajar apa lagi anak-anak? Iya, betul. Kita sudah belajar cara menggunakan tanda titik dan huruf kapital. Tanda titik diletakkan di mana, Mila? Betul, diletakkan di akhir kalimat. Sedangkan huruf kapital diletakkan di mana, Ari? Betul, huruf kapital biasanya diletakkan di awal kalimat. Iya anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nah, anak-anak ibu kan sudah tahu bahwa huruf kapital diletakkan di awal kalimat seperti kata ayah. Kata ayah diletakkan di awal kalimat. Maka huruf A menggunakan huruf kapital. Kemudian berikan tanda titik di akhir
kalimat. Kemudian, huruf kapital tidak hanya digunakan pada awal kalimat, tetapi juga digunakan untuk nama orang. Misalnya, Budi. Huruf B-nya harus menggunakan huruf kapital. Atau nama kota dan daerah. Misalnya, Bandung. Kata Bandung, B-nya harus menggunakan huruf kapital. Misalnya, kita buat kalimat menggunakan nama orang dan nama kota. Budi pergi ke Bandung pada sore hari. Kata Budi menggunakan huruf kapital karena ini menunjukkan nama orang dan kata Budi diletakkan di awal kalimat. Kemudian kata Bandung menggunakan huruf kapital karena ini nama kota atau daerah. Dan gunakan tanda titik di akhir kalimat, jangan lupa. Nah, kemudian tanda titik tidak hanya diletakkan di akhir kalimat ya anak-anak. Tanda titik juga bisa digunakan untuk menuliskan nilai uang. Misalnya kita buat kalimatnya, Mila, M-nya harus huruf besar ya anak-anak. Mila jajan gorengan di Mang Koko. Kokonya harus besar ya anak-anak, huruf K-nya sebesar 2000. Sebesar 2000, 2.00. Nah, 2000 ini menggunakan tanda titik. Nah, ini untuk nilai uang. Kemudian masih banyak lagi ya tanda titik itu bisa digunakan, seperti diletakkan di nama singkat seseorang. Misalnya, Tesalonika Nainggolan. Karena Nainggolan terlalu kepanjangan, kita bisa menyingkatnya Tesalonika N titik. Kemudian juga tanda titik bisa digunakan untuk profesi, misalnya seperti dokter. Ditulisnya D besar, R huruf kecil, kemudian titik. Wah, ternyata anak-anak ibu hebat-hebat ya, masih mengingat pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Iya, Okta? Betul, pintar. Hari ini kita akan belajar cara menuliskan waktu. Kemudian juga kita akan belajar pola irama dan menuliskan kalimat sesuai gambar. Nah, tujuannya dengan belajar menuliskan waktu, Ibu harapkan kalian dapat menuliskan waktu menggunakan jam dengan benar ya. Dan dengan belajar menulis kalimat menggunakan tanda titik huruf kapital, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa menuliskan kalimat sesuai dengan gambar dan memperhatikan penggunaan tanda titik dan huruf kapital. Kemudian juga Ibu harapkan dengan belajar pola irama, kalian dapat menyanyikan lagu bulan sesuai dengan pola iramanya. Jadi kalian harus berjanji ya sama Ibu, selama pembelajaran kalian gak boleh bermain-main dengan temannya atau mengganggu temannya. Kalian harus belajar dengan serius agar ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian. Dan kalian juga bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan di akhir pembelajaran dan mendapatkan hasil yang memuaskan atau hasil yang baik. Nah, sekarang coba kalian buka buku tema subtema 1 pembelajaran 4 halaman 27 ya. Di situ ada cerita keluarga Udin. Sekarang anak-anak Ibu coba perhatikan gambar yang ada pada halaman 27. Apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Iya Veo, betul Veo. Di gambar tersebut ada keluarga yang sedang melihat bulan purnama pada malam hari. Nah, sekarang coba kalian baca terlebih dahulu cerita mengenai keluarga Udin di halaman 27. Sudah anak-anak? Jika sudah, Ibu mau tanya, ada siapa aja di dalam cerita itu? Iya, Okta. Betul, pintar sekali Okta. Di dalam cerita tersebut ada keluarga Udin. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, sebut ada ayah, ibu, kakak, dan Udin.
Keluarga Udin sedang melihat bulan purnama pada malam hari. Bulan purnama nampak pada pukul 8. Udin dan kakak sangat bergembira bermain di halaman rumah. Sementara itu, ayah dan ibu sedang menyaksikan bulan purnama. Kemudian ibu mengatakan, "Hati-hati bermainnya ya nak, walaupun terlihat terang, tetap perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak jika tidak berhati-hati." Dan kakak Udin menjawab, "Iya bu, kami akan berhati-hati bermainnya. Dan kami tidak akan bermain jauh-jauh dari rumah." Anak-anak, dari cerita keluarga Udin kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga Udin memiliki aturan ketika bermain di malam hari. Ada yang tahu aturannya apa saja? Iya Veo, betul. Ketika bermain malam hari kita harus berhati-hati. Perhatikan benda-benda di sekitar kita. Iya, Ramos, apa? Betul, pintar sekali anak-anak ibu. Kita juga harus berhati-hati ketika berjalan. Bisa saja duri dan kaca terinjak oleh kaki kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sendal ketika bermain atau pelindung alat kaki kita yang lainnya seperti sepatu. Iya, betul Cela. Ketika malam hari juga kita bermainnya jangan jauh-jauh dari rumah ya. Bermainnya hanya di sekitaran rumah saja. Anak-anak, dari cerita keluarga Udin juga kita bisa mengamati penggunaan tanda titik dan huruf kapital pada kalimat-kalimat tersebut. Nah, anak-anak, berikut kalimat-kalimat yang ada pada percakapan kakak Udin dan ibu. Misalnya yang pertama, duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Kata duri menggunakan huruf kapital, huruf D-nya, karena berada di awal kalimat. Kemudian gunakan tanda titik di akhir kalimat. Yang kedua, kami akan berhati-hati. Huruf K menggunakan kalimat di awal dan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian yang ketiga, kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Huruf K menggunakan huruf kapital dan tanda titik di akhir kalimat. Yang keempat, hanya di sekitar rumah saja. Hanya menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat dan diberikan tanda titik di akhir kalimat. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah paham kan penggunaan tanda titik dan huruf kapital pada kalimat sesuai dengan gambar. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, pintar-pintar ya anak-anak ibu. Sekarang coba kerjakan buku tema halaman 29-30 ya. Di halaman tersebut ada gambar dan tuliskan kalimatnya sesuai dengan gambar. Ibu contohkan. Sekarang ibu tanya, ketika malam hari biasanya kalian bermain apa? Iya, okta. Anak-anak, ternyata Okta ketika malam hari sering bermain komputer. Sedangkan Rabil, anak-anak, ternyata Rabil ketika malam hari sering bermain aplikasi TikTok. Nah, selain permainan-permainan tersebut, ada pun permainan yang bisa kita lakukan. Misalnya, perhatikan ya anak-anak, di gambar tersebut apa yang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Betul, ada yang bermain boneka, ada juga yang bermain mobil-mobilan. Nah, jika kita buat kalimat, kita bisa membuatnya dengan kalimat berikut. Kakak bermain boneka, dan Udin bermain mobil-mobilan. Udinnya bermain mobil-mobilan. Nah, kata kakak jangan lupa berikan huruf kapital K-nya karena di awal kalimat. Kemudian kata Udin walaupun tidak di awal kalimat kita harus berikan huruf kapital karena ini menunjukkan nama orang. Dan berikan tanda titik di akhir kalimat. Nah, sudah paham kan anak-anak? Jika sudah paham, ayo dikerjakan dulu tugasnya.
Jika ada kesulitan, kalian boleh tanyakan ke ibu ya anak-anak. Jika sudah, ayo tugasnya dikumpulkan terlebih dahulu. Ketika malam hari, langit tampak gelap. Walaupun matahari tidak nampak, namun ada benda-benda langit lainnya. Apa saja benda-benda langit tersebut anak-anak? Iya betul, ada bulan, ada bintang, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan bernyanyi lagu dengan judul Bulan. Namun sebelumnya coba kalian perhatikan lirik bulan di buku tema. Di halaman tersebut ada tanda lebih besar dan lebih kecil. Lebih besar artinya kita menyanyikannya dengan tekanan yang lebih kuat. Sedangkan lebih kecil kita menyanyikannya dengan tekanan lebih lemah. Nah, untuk lebih jelas lagi, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Bulan, bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi, bermain bersama kami. Nah, sekarang kalian sudah bisa kan menyanyikan lagu Bulan? Siapa yang siap dan berani untuk menyanyikan lagu Bulan di depan teman-temannya? Karena semuanya sudah menyanyikan lagu Bulan di depan teman-temannya. Nah, anak-anak, kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk semuanya. Anak-anak ibu hebat karena semuanya bisa menyanyikan lagu Bulan dengan tekanan nada yang tepat. Anak-anak masih ingat kan dengan cerita keluarga Udin? Pukul berapa bulan purnama terlihat oleh keluarga Udin anak-anak? Iya betul, pukul 8. Anak-anak ibu mempunyai jam. Coba kalian amati jam ini. Jam ini terdiri dari 2 jarum jam. Yang pertama ada jarum jam pendek dan ada jarum jam panjang. Jarum jam pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, anak-anak, kita akan belajar satuan baku untuk waktu. Namun, sebelumnya kalian harus mengetahui bahwa waktu bisa diukur menggunakan pagi, malam, siang, atau sore. Kemudian juga waktu bisa diukur dengan tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Nah, untuk 1 tahun sama dengan 12 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian 1 bulannya ada 31 hari, yang dimana 31 hari ini sama dengan 4 minggu. Kemudian 1 minggunya ada 7 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian 1 harinya ada 24 jam, yang artinya dari jam 12 malam sampai ke jam 12 malam lagi. Kemudian ada 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menitnya ada 60 detik. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur waktu dengan menggunakan jam, yang artinya menggunakan menit, jam, ataupun detik. Sekarang ibu minta kalian amati jam berikut. Nah, di dalam jam ini ada apa aja anak-anak? Iya betul, hebat. Anak-anak coba perhatikan jam berikut. Jarum pendeknya menunjuk angka berapa? Betul, ke angka 2, artinya jam 2. Tapi menit ke berapa? Nah, untuk mengetahui menitnya kita bisa belajar. Nah, anak-anak, setiap jarum jam panjang berpindah angkanya, maka menitnya pun bertambah. Misalnya, ini awalnya di angka 12, yang artinya sudah 60 menit. Nah, kemudian jika berpindah ke angka 1, maka dia sudah bertambah 5 menit, artinya jam 2 lewat 5 menit. Begitupun kalau dia pindah ke angka 2, yang artinya jam 2
lewat 10 menit. Nah, kenapa angka 12 menjadi 60 menit atau menjadi 1 jam? Karena kita hitung ya, dia pindah ke angka 1 5 menit, 10 menit ke angka 2, 15 menit ke angka 3, sampai ke angka 12 yaitu 60 menit. Sedangkan 60 menit itu 1 jam. Jadi jika jarum pendeknya ke angka 2 dan jarum panjangnya ke angka 12, maka kita bisa menulisnya yaitu pukul 2.00. Nah, ada penggunaan titik anak-anak untuk memisahkan jam dengan menit. Tadi dari cerita Udin, mereka melihat bulan purnama pukul berapa anak-anak? Betul, pukul 8, yang artinya kita buat jarum panjangnya ke angka 12, sedangkan jarum pendeknya ke angka 8. Mana angka 8? Iya, ini. Jadi pukul 8. Nah, kalian biasanya makan malam pukul berapa, Udin? Iya, pukul 6. Pukul 6 yang artinya jarum pendeknya menunjuk angka 6, sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Jika ditulis, maka 06.00. Nah, ini untuk menunjuk jam, sedangkan ini untuk menunjuk menit. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Nah, anak-anak, coba perhatikan jam berikut. Dibacanya bagaimana? Iya, Graciela, coba baca jam berikut. Iya, pintar. Pukul 2, karena jarum panjang jam menunjuk angka 12, sedangkan jarum pendek menunjuk angka 2. Jika ditulis seperti apa, Cela? Iya, betul. 02.00 yang artinya jam 2 pas. Nah, agar kalian lebih paham lagi, coba kalian simak video berikut. Dan sebelumnya kita sudah belajar membaca jam. Hari ini kita akan belajar cara menulis jam. Namun masih ingatkah kamu bahwa jarum panjang pada jam menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Anak-anak, coba perhatikan jam berikut. Pukul berapakah pada jam tersebut? Iya, betul, pukul 8. Kalau ditulis 08.00. Kemudian, coba perhatikan jam selanjutnya. Pukul berapakah pada jam tersebut? Iya, betul, pukul 5. Jika ditulis 05.00. Ayo perhatikan lagi jam tersebut. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 3. Jika ditulis dalam angka, yaitu 03.00. Ayo perhatikan lagi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa anak-anak? Betul, pukul 10. Jika ditulis 10.00. Nah, sekarang coba kalian kerjakan buku tema halaman 35. Kerjakan secara mandiri ya anak-anak. Jika tidak mengerti, kalian boleh bertanya kepada ibu. Baik anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita akan berakhir. Mau anak-anak ibu yang hebat dan cerdas untuk mengerjakan soal evaluasi ya, yang akan ibu bagikan. Anak-anak, sudah selesai tugasnya? Ayo dikumpulkan tugasnya, karena pembelajaran kita akan berakhir. Sebelum pembelajaran kita berakhir, kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Betul, kita sudah belajar mengenai penggunaan tanda titik dan huruf kapital. Penggunaan tanda titik selalu diletakkan di akhir kalimat.
Namun, penggunaan tanda titik juga bisa digunakan untuk menuliskan nilai uang atau menyingkat nama seseorang. Sedangkan huruf kapital biasanya diletakkan di awal kalimat. Namun, huruf kapital juga bisa digunakan untuk nama seseorang ataupun nama daerah. Kemudian, kita juga sudah belajar mengenai pola irama. Ada tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, kita juga sudah belajar cara menuliskan waktu, yaitu menuliskan jamnya terlebih dahulu, baru menitnya. Nah, cara membaca jam masih ingat anak-anak? Betul, cara membaca jam harus menggunakan kata pukul ya anak-anak. Karena anak-anak ibu sudah pada cerdas dan pintar, maka kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa ya anak-anak. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 5. Jangan lupa baca bukunya ya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan.